Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Agus Riyadi dengan NIM 22022220051. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan inti makalah dari makalah saya, yaitu implementasi teori kepemimpinan di Desa Palai. Pada dalam makalah ini saya berwawancara dengan Kepala Desa Palai, yaitu Pak Irham Aswar SPT. Dalam wawancara tersebut saya menanyakan terkait dengan 7 poin kepemimpinan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua organisasi, yang ketiga actuating, yang keempat controlling, kelima directing, yang keenam pelaporan, dan yang ketujuh adalah budgeting. Baik, untuk langsung saja untuk yang pertama, yaitu perencanaan. Dalam wawancara saya dengan Kepala Desa Palai terkait perencanaannya, Kepala Desa Palai melakukan pendekatan yang partisipatif dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat, di mana Kepala Desa melakukan musrembang dengan mengajak seluruh masyarakat atau perwakilan dari setiap dusun untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang apa-apa yang harus dilakukan di tahun ini. Dan untuk perencanaan di Desa Palai pada tahun ini berfokus pada perbaikan jalan atau pembangunan infrastruktur jalan dan pembaikan jembatan, di mana hal tersebut sesuai dengan apa yang aspirasi paling banyak dari masyarakat. Selanjutnya poin yang kedua yaitu organisasi. Terkait dengan pengorganisasian di Desa Palai ini, menurut saya dan menurut Kepala Desa Palai itu pada dasarnya sama semua di setiap desa, tidak ada yang membedakan. Cuma kata Kepala Desa Palai yang menjadi pembeda antara organisasi-organisasi di Desa Palai dengan di desa lain, yaitu mungkin dari kinerja dari pegawainya saja. Kan ada ya organisasi yang organisasinya ada tapi pegawainya atau orang yang dalamnya itu tidak aktif atau pasif. Begitu, jadi tidak ada yang unik di antara organisasi Desa Palai dengan organisasi di desa lain, karena pada dasarnya itu sama semua karena terikat dalam satu aturan. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu actuating. Dalam actuating ini atau pelaksanaan adalah proses lanjut dari apa yang sudah direncanakan di Desa Palai sendiri. Dalam pelaksanaannya selalu berfokus untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan, contohnya dalam pembangunan jalan tani. Pemerintah Desa Palai itu mengerahkan kepada RT atau RW di sekitar yang akan melakukan pembangunan, ya, di mana Kepala Desa Palai menekankan untuk paling pertama adalah mengajak seluruh masyarakat yang ada di sekitar pembangunan tersebut, apakah akan berfokus pada pembangunannya ataupun pada masyarakatnya. Maksudnya di sini yaitu dalam pembangunan di RW itu harus melibatkan masyarakat di situ saja. Maksudnya pekerjaannya harus di masyarakat di situ saja dan tidak melibatkan masyarakat dari luar dusun tersebut, sehingga tidak akan menyebabkan perilaku menyimpang atau rasa iri dari masyarakat di daerah tersebut. Baik, poin selanjutnya yaitu controlling atau pengawasan. Nah, terkait pengawasan ini, Kepala itu menekankan kepada bawahannya untuk turun langsung dalam setiap agenda program atau pembangunan, supaya tidak menyebabkan hal-hal yang menyimpang. Misalnya dalam pembangunan, dalam pelaporan pembangunan tersebut ditulis misalnya memakai semen sekian dengan harga sekian, tetapi pada saat kepala desa turun ke lapangan malahan tidak sesuai dengan semen yang ditulis dalam pelaporan tersebut. Makanya kepala desa menekankan bahwa setiap ada pembangunan pasti bergantian untuk turut hadir dalam program tersebut supaya tidak terjadi pelaporan palsu atau hal-hal terkait tersebut. Baik, selanjutnya setelah pengawasan,
yaitu directing. Nah, directing ini adalah pengarahan. Dalam wawancara kami, Pak Desa menjelaskan bahwa kalau untuk dari segi pengarahan, saat saya dilantik, arahan atau motivasi kepada pegawai itu sudah menjadi kewajiban kepala desa. Jadi tidak perlu dijelaskan bagaimana, karena pengarahan atau arahan itu sudah menjadi kewajiban dari kepala desa Palai untuk mengarahkan pegawainya ataupun masyarakatnya dalam program yang telah disiapkan oleh kepala desa Palai. Baik, selanjutnya yaitu poin ke-6, yaitu reporting atau pelaporan. Nah, dalam pelaporan ini kepala desa Palai sangat menekankan bahwa kepada bawahannya untuk menulis setiap yang terjadi di lapangan pada pelaporan. Baik buruknya pelaporan tersebut harus ditulis, karena hal itu yang akan menjadi kritik bagi pemerintah desa Palai, sehingga akan memotivasi mereka untuk lebih berkembang pada kesempatan berikutnya dan tidak mengulangi kesalahan yang telah berlalu. Baik, itu selanjutnya poin yang ke-7, yaitu budgeting. Nah, budgeting ini dalam dana desa, budgeting atau dana desa, kepala desa Palai hanya memberikan sumber-sumbernya, yaitu dari sumber dana desa Palai itu berasal dari dana desa. Yang kedua adalah PAD atau pendapatan asli desa, dan pajak dan kontribusi. Di dalam budgeting di desa Palai, kita itu melakukan musyawarah antar lembaga-lembaga atau pengurus desa untuk mengarahkan kemana nantinya uang ini akan dikeluarkan, misalnya sebagai pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ataupun lain-lain. Baiklah, itulah 7 poin atau inti dari makalah saya yang sempat saya sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi bisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.